Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semua, kami dari kelompok 2 izin sharing sedikit materi tentang teori kedaulatan yang dapat kami pahami. Selamat menyaksikan ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amanda Putri dengan NPM 129, Febi Nur Fadila dengan NPM 105, Salira Nitisyara dengan NPM 102, Lutfiah Nurul dengan NPM 127, Marsyanda Indriani dengan NPM 137. Lalu di sini juga ada daftar isi. Yang pertama, kita akan ngejelasin pengertian kedaulatan itu apa. Yang kedua, kedaulatan menurut para ahli itu bagaimana. Yang ketiga, ada macam-macam kedaulatan itu seperti apa. Yang keempat, sifat-sifat kedaulatan. Yang kelima, teori-teori kedaulatan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pengertian kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah dan daulat, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang telah tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan negara menurut para ahli. Kedaulatan ke dalam negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara, serta mengelola semua sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Jane Bodin, kedaulatan ke luar negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kedaulatan negara menurut para ahli. Menurut Mariam Budiarjo, kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bertujuan untuk membuat undang-undang dan mengatur bagaimana pelaksanaan atau penerapan dari undang-undang yang telah dibuat. Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batas, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam kedaulatan. Yang pertama, adanya rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berbeda dalam suatu negara. Rakyat merupakan unsur terpenting negara. Sebab rakyatlah yang pertama kali berkehendak untuk membentuk suatu negara. Jadi jika tidak ada rakyat, tidak akan terbentuk suatu negara. Yang kedua, adanya wilayah. Wilayah negara adalah wilayah yang memiliki batas-batas di negara tersebut dan melaksanakannya kedaulatan. Wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan udara. Yang terakhir, adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat merupakan lembaga yang mempunyai wewenang atas mengatur kehidupan bangsa dan negaranya. Jika suatu negaranya merdeka, otomatis negara tersebut menjadi negara yang berdaulat. Negara Republik Indonesia sendiri sudah berdaulat dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada sifat-sifat kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan yang pertama yaitu tunggal. Tunggal artinya kekuasaan itu hanya satu-satunya dan tidak bisa dibagikan ke badan-badan yang lainnya. Jadi sifat tunggal itu hanya negaralah yang memilikinya. Lalu sifat kedaulatan yang kedua adalah asli. Asli itu artinya tidak berasal dari kekuasaan yang lain. Lalu sifat yang terakhir yaitu abadi, artinya kekuasaan yang ada sepanjang negara itu berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti tidak dapat dibagi-bagi dan tidak terbatas. Dalam dunia ilmu hukum dikenal dengan adanya 5 teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Yang pertama akan saya bahas adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini berkembang sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama pada saat itu. Teorinya berkembang karena timbul kepercayaan bahwa tanpa adanya Tuhan, tidak ada hal yang dapat diwujudkan. Dalam teori ini, Tuhan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, dalam praktik kenegaraan, perintah negara harus merupakan implementasi dari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja.
Teori ini memandang raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas apa saja. Semua hal di wilayah kerajaan dianggap sebagai hak milik raja dan semua warga dianggap rendah, tidak lebih daripada budak bagi raja dan keluarganya. Titah raja adalah hukum itu sendiri. Dengan kata lain, raja bebas menentukan apa saja dan menghukum siapa saja, termasuk memenjarakan atau menghukum mati. Selanjutnya adalah teori yang disampaikan Bapak Teori Kedaulatan atau Jean Bodin, yaitu teori kedaulatan negara. Dalam teori ini, negara sebagai badan hukum dianggap memiliki kewajiban dan hak serta dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum sekaligus pendukung hak dan kewajiban. Kemudian, dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, negaralah pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan hukum. Lalu, teori yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini tidak dapat dilepaskan dari teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah merubah menjadi civil liberty, di mana rakyat memiliki hak-haknya, kemudian kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi harus berdasarkan kepentingan golongan terbanyak. Yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum, di mana kedaulatan ini menempatkan pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah figur atau tokoh, melainkan sistem aturan atau hukum. Semua orang harus tunduk kepada hukum, baik rakyat maupun penguasa negara. Jadi, kesimpulannya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Menurut para ahli, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menjalankan organisasi negara untuk kemakmuran rakyat, bekerja sama dan berhubungan dengan negara lain, membuat undang-undang dan sifat suatu negara. Terdapat 3 unsur kedaulatan, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sifat-sifat kedaulatan adalah asli, abadi, dan tunggal. Terdapat berbagai teori kedaulatan yang dipakai oleh negara-negara di dunia, di antaranya yaitu kedaulatan Tuhan, raja, negara rakyat, dan hukum. Teori yang dipakai Indonesia yaitu kedaulatan rakyat dan hukum. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.